Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Akmal, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 6, Angkatan 42, kelompok 2. Perkenalkan, saya Siti Marfuah, Jabatan Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala, Jabatan Analis Keuangan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Perkenalkan, saya Jessica Maulidia, analis hukum pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madila. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, Kementerian ATR BPN gelombang 6, Angkatan 42, kelompok 2, analis hukum pertanahan dari Kantor Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berikut adalah video best practice penerapan Smart ASN dan juga manajemen dari ASN. Dalam operasi tangkap tangan, polisi menangkap 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Selain OTT, polisi juga menggeledah 3 ruangan di kantor BPN Lebak. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah amplop berisi uang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi menyebut penangkapan dilakukan setelah adanya informasi mengenai BPN yang meminta dana lebih dalam pengurusan sertifikat hak milik. Kelima orang yang ditangkap saat ini masih diperiksa oleh Polda Banten. Ada informasi bahwa terkait pengurusan sertifikat hak milik itu ada pungutan-pungutan yang di luar ketentuan PNBP. Setelah kita lakukan pendalaman dan kita lakukan penyidikan, hari ini ada penerimaan uang yang dilakukan oleh pegawai BPN Lebak. Dan setelah kita lakukan tindakan di lapangan, kita temukan barang bukti sejumlah uang, beberapa amplop. Kami melakukan analisis mendalam terkait video bad practice tersebut. Berikut merupakan tanggapan kami. Anggapan saya dari faktor masyarakat sehingga menyebabkan kasus pungli oleh 4 pegawai BPN dan 1 kepala desa di Lebak, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pemohon terhadap mekanisme ataupun tahapan permohonan pelayanan pertanahan yang akan dilakukan, kemudian stigma di masyarakat terkait banyak dan ribetnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus sebuah berkas pertanahan, dan yang terakhir, keinginan masyarakat supaya urusannya cepat terselesaikan dengan cara apapun, seperti membayar berlebih dari ketentuan supaya berkasnya didahulukan dikerjakan. Selanjutnya, lingkungan. Poin-poinnya adalah adanya pengaruh media sosial dan lingkungan sekitar untuk peningkatan gaya hidup, kultur organisasi yang belum baik, serta pungli dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Hal inilah yang mengakibatkan 4 pegawai BPN dan Kades di Desa Lebak terjaring OTT terkait pungli. Seperti kita ketahui, faktor lingkungan, baik itu dilihat dari aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, dan aspek organisasi, menjadi salah satu penyebab yang membuat manusia terdorong untuk melakukan KKN. Dapat saya ambil poin penting dari peristiwa tersebut, yaitu mengenai pelakunya, yang dimana oknum tersebut tidak menerapkan core value ASN berakhlak. Yang kedua itu oknum tidak menjalankan fungsi dan tugas ASN dengan baik. Yang ketiga itu perilaku kurang bersyukur. Adapun faktor penyebab hal itu terjadi, yang pertama itu adanya penyalahgunaan wewenang, yang kedua itu penghasilannya tidak mencukupi, yang ketiga itu kurangnya integritas pada pelaksanaan pelayanan, yang terakhir itu gaya hidup yang konsumtif. Salah satu komponen yang menjadi penyebab pungutan liar pada video tersebut adalah skill, di mana ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua adalah terbatasnya jumlah SDM. Yang ketiga adalah tidak dilaksanakan tugas dan fungsi dari ASN itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak dilaksanakan kode etik dan kode perilaku dari ASN.
Saya akan menjelaskan yang menjadi kendala pada sistem di video best practice. Yang pertama adalah lemahnya sistem kontrol dan pengawasan, yang kedua prosedur pelayanan yang panjang, dan yang terakhir adalah ketidakjelasan prosedur pelayanan. Berikutnya merupakan video best practice yang telah kami pilih. Selamat menyaksikan. Spesial nih tanpa antri. Wah, Lajeng lastri, lajeng nanti Bapak niku badhe dipun layani melalui program namanya program Apel Sari. kok nek orang ngantri untuk apel dijis nak wanang senenge. Apel Sari niku singkatan layanan nggih. Singkatan. Niku singkatan to. Singkatan niku aksi pelayanan 1 hari. Nah, Nggih nek layange pun dadi ngoten. Dipun antaraken dalem-dalem. Niku wonten layanan khusus ngoleh. Pun niku nggih diterke. Kangge napa ngangge? Layanannya namanya Geplak Bantul. Oh, iku napa nek geplak Namanya niku? itu gerakan pelayanan antar ke tempat. Bagi Anda Gerakan layanan antar ke tempat. nggih antar ke tempat. Bagi Anda yang tua dan lanjut usia. Oh. Kados Bapak ngaten niku. Karena ini penyerahan sertifikat melalui Apel Sari yang harus datang pada hari ini, Anda saya perintahkan untuk mengantar ke alamat pemegang hak melalui program Geplak Bantul. Siap, Pak. Nah. Kami melakukan analisis terhadap video best practice tersebut. Berikut merupakan tanggapan kami terhadap video tersebut. Anggapan saya dari faktor measurement sehingga terwujudnya inovasi layanan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Bantul ialah yang pertama, adanya nilai kepuasan dari masyarakat sebagai penerima layanan pertanahan, baik penilaian secara langsung saat di tempat ataupun tidak langsung. Yang kedua, adanya tuntutan terkait kejelasan waktu pelayanan sebuah permohonan yang jelas-jelas terukur, misal berdasarkan menit atau jam ataupun hari, sehingga menunjang kecepatan pelayanan. Nah, yang ketiga, adanya evaluasi kinerja baik pegawai ASN sebagai pelayan dan pelaksana publik ataupun kantor sebagai penaung layanan. Salah satu komponen keberhasilan dari inovasi pelayanan di Kabupaten Bantul adalah mesin, di mana pegawai Kabupaten Bantul sudah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk peningkatan pelayanan. Salah satunya adalah untuk pelaksanaan program Geplak Bantul, di mana para pegawai mengantarkan sertifikat kepada pemohon yang lansia menggunakan mobil dan juga motor dinas. Selanjutnya, Mother Nature. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, adanya kelompok tua dan lanjut usia sebagai pemohon. Dan yang kedua, adanya kultur budaya yang saling menghormati dan menghargai. Di kantor pertanahan Kabupaten Bantul, terdapat pemohon yang terdiri dari kelompok tua dan lanjut usia. Hal ini mengakibatkan kantor pertanahan Kabupaten Bantul menerapkan beberapa inovasi dalam pelayanan, seperti lastri, layanan spesial tanpa antri, dan Geplak Bantul, atau gerakan pelayanan antar ke tempat bagi Anda yang tua dan lanjut usia. Hal ini juga didukung dengan budaya di sana yang menghargai dan menghormati orang yang lebih tua, sehingga kantor pertanahan Kabupaten Bantul memberikan prioritas yang lebih terhadap orang yang lebih tua. Saya akan menganalisa mengenai MEN. Ada poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama itu dapat membentuk ASN yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua itu menjadikan ASN sesuai dengan tujuan manajemen ASN itu sendiri. Yang pertama yaitu profesional, etika profesi, dan bersih dari praktek KKN. Dan yang terakhir itu meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan core value berorientasi pelayanan dan adaptif. Dimana pada saat kita lihat video tersebut itu lagi mengalami corona, sehingga kantor pertanahan Bantul berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan membuat inovasi
layanan pertanahan sebagai wujud usaha peningkatan kualitas dan mutu layanan pertanahan dengan program yang pertama LASRI, layanan tanpa antri, yang kedua Apel Sari, yaitu aksi pelayanan 1 hari, yang ketiga itu Geplak Bantul, di mana gerakan pelayanan antar ke tempat bagi Anda yang tua dan lanjut usia. Pada video best practice yang menjadi metode pertama sudah efisien dan efektif, yang kedua adanya SOP yang cepat untuk beberapa pelayanan, serta yang terakhir adalah menjemput bola untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.